Pemirsa, hasil otopsi terhadap almarhum tahanan Mapolres Lumajang membuktikan tersangka pencurian ternak tersebut meninggal dunia karena asam lambung. Meskipun demikian, Polda Jawa Timur tetap menyelidiki potensi pelanggaran prosedur saat menangkap tersangka. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Lumajang telah selesai melakukan autopsi terhadap jenazah Rudi Hartono alias Rudi Kelvin. Tersangka pencurian ternak tersebut sebelumnya diduga tewas akibat penganiayaan oknum anggota Resmob Polres Lumajang saat penangkapan pada Sabtu sore kemarin. Setelah melalui prosedur autopsi, dokter spesialis forensik menyatakan bahwa kematian korban adalah akibat asam lambung, bukan akibat penganiayaan. Dan itu terkonfirmasi dengan pemeriksaan kimianya dari kertas lakmus ya, dan itu menunjukkan perubahan warna menjadi merah yang menunjukkan bahwa adanya asam lambung yang masuk ke dalam saluran napas, dan itu yang menyebabkan kematian korban seperti itu. Terkait banyaknya memar di badan tersangka itu seperti itu? Ya, untuk adanya beberapa luka memang kami temukan begitu, namun luka-luka tersebut tidak memicu kematian. Catatan kriminal kepolisian mengungkap tersangka Rudi Hartono alias Rudi Kelvin merupakan residivis sejumlah aksi kejahatan. Ia berkali-kali meresahkan masyarakat dengan melakukan pencurian sepeda motor hingga hewan ternak. Meskipun demikian, polisi tetap menyelidiki apakah ada kesalahan prosedur saat penangkapan. Untuk itu, saat ini 7 anggota Resmob Polres Lumajang menjalani pemeriksaan intensif Satuan Paminal Bid Propam Polda Jatim. Kami tetap melakukan tahapan pemeriksaan yang saat ini tim dari opsional ini kita serahkan kepada Polda Jatim di Subdit Propam di Paminal untuk diambil keterangan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan. Sebelumnya kemarin puluhan warga desa Ranuwurung, Randu Agung, Lumajang mendatangi Rumah Sakit Bayangkara menyusul munculnya informasi bahwa Rudi Kelvin diduga tewas tidak wajar usai ditangkap polisi. Massa yang terlanjur emosi bahkan nekat melampiaskan kekesalan mereka dengan menyerang dan merusak Mapolres Lumajang. 18 orang diduga pelaku penyerangan dan perusakan sempat dimintai keterangan kemudian dipulangkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, telah bergabung bersama kami saat ini Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandi Siregar. Selamat malam Pak Kapolres. Baik Pak Kapolres. Baik. Bagaimana kemudian hasil penyelidikan sementara Pak? Apakah ada hasil sementara yang dikeluarkan pihak kepolisian berkaitan dengan pemicu kemarahan warga di Mapolres Lumajang kemarin? Perlu kami sampaikan kegiatan spontanitas dari beberapa kelompok warga, ya khususnya dari pihak keluarga dan kerabat almarhum mendatangi Mapolres, tentunya wujud dari ketidaktahuan informasi sebenarnya tentang faktor penyebab kematian dari tersangka yang saat ini kita proses di Polres Lumajang. Nah, perlu kami sampaikan, tadi sudah juga disampaikan bahwasanya proses yang kita laksanakan ini insya Allah sesuai prosedur. Kemudian setelah dilakukan otopsi juga ditemukan dan sudah disampaikan oleh dokter spesialis forensik, yaitu Dr. Deka Bagus Binarsa, di mana faktor penyebab kematiannya adalah adanya cairan asam yang diduga dari asam lambung yang masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. Nah, sehingga sesaat setelah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dari pukul 15.30, yang bersangkutan pada pukul 16.20 diperkirakan tidak lagi dapat diselamatkan. Nah, untuk penyerangan itu sendiri mungkin ada informasi bahwa yang bersangkutan dikeroyok. Nah, itu salah satu bentuk disinformasi di mana yang bersangkutan tersangka yang almarhum sudah kita amankan pada saat penangkapan, yaitu di lokasi tidak jauh di belakang rumahnya di Kebun Tebu. Nah, sehingga banyak
informasi yang belum diketahui sehingga pada di kesempatan menerima dan kita berikan penjelasan sehingga tidak berselang lama kelompok massa langsung membubarkan diri dan kembali ke keluarga masing-masing. Ada 18 orang memang kita amankan karena melakukan upaya pelemparan. Setelah kita ambil keterangan, ternyata yang bersangkutan menyatakan tidak mengetahui permasalahan, hanya mengikuti perintah dari teman-teman rekan yang juga tidak dapat mereka identifikasi, sehingga kami melaksanakan koordinasi dengan tokoh masyarakat, kepala desa. Setelah selesai kami ambil keterangan, langsung kami kembalikan. Sehingga saat itu suasana sudah dapat tenang kembali, dan hingga saat ini seiring berproses semakin terang benderangnya informasi yang diterima oleh masyarakat, keluarga juga sudah mulai bisa menerima kondisi yang sebenarnya. Karena memang yang bersangkutan almarhum saat sebelum dibawa ke rumah sakit sudah menyampaikan adanya keluhan mual. Nah, ini memang sejalan selaras dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Deka Bagus Binarsa, spesialis forensik, ya, yang menyebabkan bahwa faktor penyebab kematian tersebut adalah dari faktor asam yang masuk ke dalam tenggorokan paru-paru, sehingga menyebabkan mati lemas tersangka yang saat ini tadi sudah disebutkan, yaitu Rudi Hartono ataupun Rudi Kelvin. Baik, Pak Kapolres, hasil otopsi memang sudah keluar menunjukkan bahwa penyebab utama kematian adalah karena penyakit asam lambung, tapi apakah dari pihak kepolisian ataupun juga Polres Lumajang sendiri hingga saat ini mengusut adanya dugaan kekerasan yang terjadi pada korban begitu, ataupun juga menemukan luka di bagian tubuh korban? Ya, betul, Mbak. Pada saat dilakukan upaya penangkapan, memang mendatangi rumah tempat tinggal seketika karena mengetahui dan mencari dan berupaya untuk mengamankan yang bersangkutan sedang mandi, Mbak. Sehingga tanpa busana, yang bersangkutan langsung membawa senjata tajam jenis celurit dan melarikan diri di belakang rumah, dan belakang rumah tersebut merupakan kebun tebu, sehingga banyak sekali faktor-faktor penghambat yang kita upayakan untuk melakukan penangkapan. Nah, kemudian yang bersangkutan juga memang sempat melakukan perlawanan dengan bersenjatakan tajam jenis celurit tersebut, sehingga anggota Resmob dari Polres Lumajang berupaya melumpuhkan dengan tahapan, tentunya menggunakan tahapan-tahapan penggunaan kekuatan kepolisian yang sudah sesuai dengan prosedur. Namun saat ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk lebih memastikan akan dilakukan pemeriksaan intensif, pengambilan keterangan oleh Bid Propam Polda Jatim. Baik, sejauh apa pihak kepolisian ini bisa memastikan bahwa proses interogasi ataupun juga pemeriksaan terhadap korban saat sebelum meninggal ini berjalan sesuai dengan SOP, Pak Kapolres, sehingga ini tidak menjadi salah satu yang kemudian memicu kematian korban, sekalipun juga sudah diketahui ya penyebab kematiannya? Baik, insya Allah sesaat setelah diamankan, yaitu sekira pukul 16 ya. Pukul 16 di hari Sabtu, kita laksanakan interogasi terhadap yang bersangkutan sebelum dilakukan penahanan. Nah, saat interogasi kita menemukan beberapa informasi baru yang disampaikan langsung oleh almarhum, beberapa kejadian kejahatan pencurian yang dilakukan bersama beberapa rekan lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP, sebelum melakukan penahanan, kita juga melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di Rumah Sakit Bayangkara, dan dari Rumah Sakit Bayangkara telah menyampaikan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi stabil dan dapat menjalani proses penyidikan yang dapat dilakukan oleh Polres Lumajang. Sehingga SOP penanganan sudah kita laksanakan, dan yang bersangkutan saat diterima di dalam rutan Polres Lumajang juga dalam keadaan sehat. Kemudian keesokan harinya memang pada pukul 11 itu yang bersangkutan sempat menyampaikan adanya keluhan mual.
mual. Namun almarhum menyampaikan itu kemungkinan yang bersangkutan mengalami asam lambung, sehingga kita berikan makan siang dan lain-lain, sempat terasa hilang keluhan mual tersebut. Namun pada pukul 15 yang bersangkutan menyampaikan ada keluhan mual kembali. Nah, langsung dari Sattakti Polres Lumajang bergegas mengantarkan yang bersangkutan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis dalam proses-proses dan prosedural tertentu. Pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter IGD saat itu disampaikan bahwa adanya penurunan tekanan darah atau tensi yang dialami oleh yang bersangkutan. Sehingga berselang waktu kemudian tidak lama pada pukul 16.20 dokter dari RSB menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang memang sudah kita laksanakan. Insya Allah sejauh ini prosedural dan sudah sesuai dengan SOP. Baik, terima kasih atas penjelasan yang kemudian sudah diberikan bersama kami di Kabar Utama Pak Kapolres Lumajang, AKBP Alexandi Siregar. Selamat malam.